Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama Ibu di sini, Ibu Rosinopianti. Untuk materi yang pertama tentang kimia. Di sini bab pertama adalah tentang hakikat dan peran kimia dalam kehidupan serta metode ilmiah. Sebelum kita belajar kimia itu apa, nanti kita juga insya Allah kalau kita sudah tidak lockdown, kita akan praktek gitu ya. Kita harus tahu kimia itu ngapain aja sih gitu ya. Oke, kita mulai. Tujuannya di sini kalian bisa memahami ilmu kimia, terus juga karakteristik ilmu kimia, menerapkan prinsip dan metode ilmiah, dan juga kita bisa menggunakan peralatan di laboratorium secara tepat. Oke, di sini lihat ada gambar. Pernah nggak sih kalian perhatikan komposisi dari produk mandi yang kamu gunakan? Contoh ini ada Pepsodent dan sebagainya. Terus juga begitu juga dengan peralatan rumah tangga yang lain. Lihat, ini contoh. Oke. Ternyata dari alat-alat atau bahan yang kita gunakan untuk mandi, untuk memasak, dan yang lain-lain, ternyata semuanya itu kebanyakan mengandung zat kimia sebagai komposisinya. Contoh, lihat di sini. Ini adalah semuanya mengandung zat kimia. Nah, dari beberapa contoh di situ tersebut, apa sih ilmu kimia itu? Kimia ini adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Hakikat ilmu kimia itu menyatakan bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk, baik susunan partikelnya, terus juga bisa menjadi bentuk lain sehingga deformasi berubah gitu ya. Nah, perubahannya itu juga terletak dari susunan, terus juga sifat dan juga wujudnya gitu. Nah, manfaat belajar ilmu kimia, kita bisa memahami lebih baik terhadap alam sekitar, baik dari itu proses yang berlangsung di dalamnya, terus juga mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, ini hubungan ilmu kimia dengan pengetahuan lain. Ternyata ilmu kimia ini sangat sekali berperan penting dalam ilmu-ilmu yang lain. Contoh dalam bidang kedokteran, neurologi, fisika, dan sebagainya yang ada semua di sini. Nanti Ibu jelaskan di slide selanjutnya. Ini perkembangan ilmu kimia. Perkembangannya mulai dari 35.000 Masehi gitu ya, sampai modern sampai sekarang di sini. Di dampak positif kimia bidang pertanian, lihat kita bisa membuat obat-obatan, pupuk kimia di sini. Terus juga bidang kedokteran kita bisa membuat obat, antibiotik dan sebagainya. Bidang geologi kebumian, di mana kita ternyata bisa menemukan di bumi itu ada mineral dan sebagainya sangat banyak. Dalam bidang industri juga sama, kita bisa melihat ini berasal dari kimia awalnya. Terus juga arkeologi, di sini kita bisa menentukan berapa sih umur fosil itu gitu. Terus di sini bidang kecantikan juga sangat dominan di sini, bidang kecantikan. Nah, di sini ada metode ilmiah. Metode ilmiah itu pertama merumuskan masalah, observasi, hipotesis, merancang eksperimen, terus juga melakukan eksperimen, melakukan analisis data, dan menarik kesimpulan. Ini nanti kalau kita misalnya praktikum, kita harus menggunakan metode-metode ini untuk melakukan praktikum. Nah, ini contoh-contoh alat laboratorium yang biasa kita gunakan. Ada gelas kimia, silinder ukur, ada labo ukur, pipet, ada buret di sini. Contohnya, alat membakar spiritus di sini. Ada neraca manual. Nah, ini lihat, kalau di kimia kalian harus jeli melihat tanda-tanda atau simbol pada bahan tertentu. Contoh, kalau misalnya seperti ini, gambar tengkorak itu sangat beracun. Kalau seperti ini berbahaya, mudah meledak, mudah terbakar, terus juga korosif atau pengoksidasi. Jadi di sini
kimia itu kita harus benar-benar